Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, sekarang kita lanjutkan bab ke-50. Bab ke-50, memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Ini gak boleh ada yang ngantuk ya, karena bab 50 ini kalau membaca sendiri bisa bingung. Kenapa bisa bingung? Karena di sini disebutkan bahwasanya Adam berbuat kesyirikan. Makanya harus kita lihat syarahnya ulama. Baik, dimulai dari surat Al-A'raf ayat 190, tetapi kita akan memulai satu ayat sebelumnya dari 189. Surat Al-A'raf 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa ja'ala minha zawjaha, kemudian dari jiwa yang satu itu Allah jadikan darinya pasangannya Hawa, liyaskuna ilaiha, biar dia merasakan tenang dengannya. Suami merasakan tenang dengan adanya istri. Ketenangan ini ada di dua perkara. Yang pertama, karena pada pasangan suami dan istri Allah jadikan mawaddah warahmah, adanya rasa cinta, kecenderungan, dan dijadikan kasih sayang di antara keduanya. Maka suami menjadi tenang dengan adanya istri, demikian pula sebaliknya. Yang kedua, ketenangannya itu karena ada sesuatu yang lebih khusus, bukan sekedar mawaddah warahmah, tetapi bisa menyalurkan syahwat. Yang ini tidak bisa dilakukan kepada siapapun meskipun sangat dekat hubungannya. Orang tua dengan anaknya sangat dekat hubungannya, tetapi satu hal ini tidak bisa dilakukan kecuali hanya pasangan, yaitu istri, sehingga menjadi tenang. Nah, kemudian falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan, tatkala suami taghasyaha menggaulinya, hamillah si istri dengan hamil yang ringan. Hamil yang ringan beberapa saat di awal terjadi pembuahan, kemudian berkembang menjadi segumpal darah, itu masih ringan. Aktivitas masih nggak sulit. Famarrat bih, dia terus berjalan dengan aktivitas masih belum ada perubahan, masih ringan. Hamilnya awal-awal masih ringan. Falamma adqalat da'wallaha rabbahuma, ketika sudah semakin berat, terus tambah gede hamilnya,
tidak ringan sebagaimana di awal, maka yang terbersit adalah semoga anaknya lahir selamat. Ta'awallah rabbahuma, keduanya memohon, ya Allah, la in ataitana salihah, jika engkau memberikan kepada kami salihah, anak yang lahir ini selamat jasmaninya, selamat fisiknya, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini lagi mengisahkan siapa? Lagi mengisahkan siapa? Dialah yang menjadikan kalian dari jiwa yang satu. Siapa? Adam. Kemudian dari jiwa yang satu Allah jadikan pasangannya siapa? Hawa. Ketika suami menggaulinya, suami siapa tadi? Adam. Ketika suami menggaulinya, maka terjadi hamil yang ringan, famarat bih, maka masih aktivitas seperti biasa. Falamma atqalat, ketika sudah gede, hamil dan berat, keduanya memohon, ya Allah, agar anak yang dilahirkan ini sehat jasmaninya. Kalau engkau memberikan kami anak yang lahir ini sehat jasmaninya, sehat fisiknya, niscaya kami akan termasuk orang bersyukur. Kelanjutannya 190 yang dinukil di dalam kitab yang kita bahas, 190. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Maka tatkala Allah memberikan kepada keduanya anak yang selamat fisiknya, selamat jasmaninya, ja'ala lahu syuraka, keduanya berbuat syirik kepada Allah. Keduanya berbuat syirik kepada Allah. Fima atahuma, di dalam apa yang Allah telah memberikan kepada keduanya. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi siapa yang berbuat syirik? Siapa yang berbuat syirik dari bahasa tadi? Adam dan Hawa. Berarti kita menyatakan Adam dan Hawa berbuat syirik, akan begitu. Makanya kita tadi sampaikan untuk bab 50 ini jangan ngantuk. Ya memang dari awal juga nggak ngantuk ya, tapi lebih nggak ngantuk lagi maksud saya. Ya. Coba kita lihat halaman 162. Ibnu Hazm mengatakan para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah, seperti Abdu Umar, Abdul Ka'bah, dan yang lainnya. Ya, karena kalau misalnya mengasih nama Abdu Umar, artinya apa? Hambanya Umar. Padahal kita hamba Allah, bukan hambanya Umar. Kemudian Abdul Ka'bah. Bagaimana Abdul Ka'bah? Hambanya Ka'bah. Padahal kita hambanya Allah. Itu haram. Kemudian dan yang lain-lainnya. Kecuali Abdul Muthalib. Kenapa Abdul Muthalib hambanya Muthalib? Apa boleh? Bukannya boleh, tetapi Nabi menyebut Abdul Muthalib karena memang namanya adalah Abdul Muthalib. Kemudian untuk kita nggak boleh memberi nama Abdul Muthalib karena penghambaan kepada Muthalib. Adapun Nabi mengatakan Abdul Muthalib karena memang namanya sudah Abdul Muthalib, bukan berarti diperbolehkan. Kemudian sekarang di bawahnya, nah ini yang di bawahnya. Sebelum kita melanjutkan ke paragraf di bawahnya, kita tegaskan dulu ucapannya Ibnu Hazm. Sekedar penamaan, bukan perbuatan, bukan perbuatan, sekedar penamaan. Tetapi maknanya penghambaan kepada selain Allah itu tidak boleh. Sekedar penamaan. Abdu Umar nggak boleh, Abdul Ka'bah nggak boleh. Makanya kan orang-orang jahiliyah dulu namanya
Abdul Uzza, Abdul Lata, ya, penghambaan kepada Uzza dan kepada Lata nggak boleh. Padahal sekedar penamaan, ya. Padahal sekedar penamaan tidak boleh. Makanya sebaik-baiknya nama itu apa? Abdullah dan Abdurrahman, karena maknanya penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, maknanya penghambaan kepada Ar-Rahman. Itu sebaik-baiknya nama. Berilah nama-nama dengan sebaik-baiknya nama. Abdullah, Abdurrahman. Kalau nama yang paling jujur, Hammam dan Harith. Itu nama yang paling jujur. Kenapa Hammam dan Harith? Hammam berkehendak, Harith berbuat. Yang namanya manusia tidak lepas dari dua ini. Hammam memplanning, memprogram, Harith mengaplikasikannya, merealisasikannya. Maka itu nama yang paling jujur karena yang paling melekat kepada manusia. Ini kata Nabi, Hammam dan Harith. Nah, sekarang kita lanjutkan paragraf yang berikutnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut, ayat di atas, mengatakan, setelah Adam menggauli istrinya yaitu Hawa, ia pun hamil. Lalu iblis datang kepada mereka berdua dengan berkata, sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Ini ucapan iblis. Sungguh aku ini kawan kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Demi Allah, hendaklah kamu mentaati aku. Kalau tidak, niscaya akan aku jadikan anakmu itu bertanduk dua seperti rusa, sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya. Soalnya bertanduk seperti rusa, keluar dari perut dengan merobek. Demi Allah, pasti akan aku lakukan, kata iblis. Demikianlah iblis menakut-nakuti mereka berdua. Namailah anakmu dengan Abdul Harith, wahai Adam dan Hawa. Namailah anakmu berdua dengan Abdul Harith, kata iblis memerintah. Tetapi keduanya menolak untuk mematuhinya. Tatkala bayi mereka lahir, lahirlah dia dalam keadaan mati, nggak selamat jiwanya, mati. Kemudian Hawa hamil lagi. Maka datanglah iblis kepada mereka berdua dengan mengatakan seperti yang pernah ia katakan. Perkataan yang pertama. Tetapi mereka berdua tetap menolak untuk mematuhinya, dan bayi mereka pun lahir lagi dalam keadaan mati. Kelahiran yang keberapa? Yang kedua, mati. Selanjutnya Hawa mengandung lagi, hamil lagi. Maka datanglah iblis kepada mereka berdua dan mengingatkan mereka apa yang pernah dikatakan. Karena Adam dan Hawa lebih menginginkan keselamatan anaknya, akhirnya mereka mematuhi iblis dengan memberi nama anak mereka Abdul Harith. Inilah tafsir firman Allah, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal anak yang dia karuniakan kepada mereka. Jadi Adam dan Hawa berbuat kesyirikan, kan begitu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad sahih bahwa Qatadah mengatakan yaitu berbuat syirik dalam hal ketaatan kepada iblis, bukan dalam hal ibadah kepadanya. Yang dimaksud kesyirikan di sini bukan syirik ibadah, tapi syirik ketaatan. Ini kata Qatadah. Jadi keduanya berbuat kesyirikan bukan dalam kesyirikan ibadah, tapi dalam syirik ketaatan, mentaati iblis sebagaimana mentaati Allah. Dalam syirik ketaatan,
Penjelasannya demikian. Apakah tafsir ini benar? Kan begitu. Apakah tafsir ini benar? Kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Wa hadhil qissah batilah min wujuhin. Kisah ini yang disandarkan kepada Ibnu Abbas. Kisah ini yang disandarkan kepada Ibnu Abbas adalah kisah batil, enggak benar. Dilihat dari beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, annahu laysa fi dzalika khabarun sahihun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha min al-akhbar allati la tatalaqa illa bil wahyi. Wa qad qala Ibnu Hazm an hadhihi al-qissah innaha riwayatu khurafatin makdzubatun mawdu'atun. Ini adalah riwayat khurafat, dusta dan palsu, kata Ibnu Hazm. Riwayat yang tadi kita bacakan yang disandarkan kepada Ibnu Abbas, ini riwayat khurafat, dusta dan palsu. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, annahu law kanat hadhil qissah fi Adam wa Hawa lakana haluhuma imma ayyatuba min asy-syirki aw yamuta alaihi fa in qulna mata alaihi kana dzalika a'dham min qawli ba'di az-zanadiqah. Sisi yang kedua, kalau dikatakan Adam dan Hawa yang berbuat syirik demikian mati dalam keadaan mentaubatinya atau mati dalam keadaan tidak mentaubatinya. Kalau misalnya dikatakan Adam dan Hawa berbuat demikian dan kenyataannya Adam dan Hawa sudah meninggal dunia, ada enggak nas yang menyatakan keduanya telah mentaubatinya? Ada enggak nas yang menyatakan keduanya telah mentaubatinya? Maka ini menyelisih hikmah Allah, di mana tidak ada nabi yang berbuat salah kecuali Allah sebutkan taubatnya. Contoh, Nabi Yunus yang berbuat kesalahan, maka Allah jaga dari kesalahan itu sehingga Allah tegur, maka dia pun mentaubatinya. Ketika dia tinggalkan kaumnya, kemudian lari naik kapal, kemudian dicaplok sama ikan, yang kemudian Allah selamatkan, dia taubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi SAW berbuat dengan tidak tepat, dia lebih sibuk mendakwai pembesar-pembesar Quraisy, sehingga ada orang yang mau datang untuk meminta bimbingan, yaitu orang yang buta. Nabi tidak bisa meresponnya, tetapi lebih sibuk mendakwai pembesar-pembesar Quraisy. Maka Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tidak ada nabi yang berbuat keliru kecuali taubatnya Allah informasikan. Nah, kalau memang dinyatakan Adam dan Hawa berbuat kesyirikan, ada enggak nas yang menyatakan taubat keduanya? Ada enggak? Enggak ada nas. Berarti keduanya mati dalam badan syirik. Waliyadzubillah, kita mengatakan nabi mati dalam badan berbuat syirik. Kalau dikatakan tidak mati dalam keadaan syirik, tetapi telah mentaubatinya, ada enggak nas yang menyatakan telah mentaubatinya? Tidak ada. Makanya di sisi yang kedua, bahwasanya kisah tadi batil. Kisah tadi batil. Sisi yang ketiga, al-wajhu tsalits, anal anbiya ma'sumun min asy-syirki bi ittifaqil ulama. Bahwasanya nabi
maksum dari kesyirikan dengan kesepakatan para ulama. Maksum dari kesyirikan, gak mungkin Nabi berbuat kesyirikan. Perkara-perkara yang pernah terjadi kekeliruan semuanya bukan kesyirikan, dan karena mereka maksum maka langsung ditegur oleh Allah sehingga kembali lurus. Nah kalau kita kan gak maksum, kalau kita terjadi kesalahan, siapa yang mengingatkan kita? Ya siapa ya yang kemudian mengkondisikan kita awal? Enggak. Tapi kalau para nabi berbuat kekeliruan karena mereka maksum, maka langsung dikembalikan kepada awal sehingga terbebas dari dosa. Tetapi kalau kesyirikan, mereka dengan kesepakatan para ulama enggak mungkin Nabi berbuat syirik. Di sini sisi yang ketiga. Al-wajhu rabi, sisi yang keempat. Annahu thabata fi hadits syafa'ah anan nas ya'tuna ila Adam yatlubuna minhu asy-syafa'ah fay'tadiru bi aqlihi min asy-syajarah wa huwa ma'siyah walau waqa'a minhu syirku lakana i'tadarahu bihi a'dham wa aula wa ahra. Kita mengetahui hadis tentang syafaat. Hadis tentang syafaat pada hari kiamat. Seluruh manusia berbondong-bondong kepada Adam. Adam menyatakan gak bisa karena dirinya berbuat salah. Kemudian datanglah kalian kepada Nuh, datanglah kalian kepada Ibrahim. Ibrahim mengatakan gak bisa. Datanglah kepada Musa, Musa mengatakan gak bisa. Datanglah kepada Isa, Isa mengatakan gak bisa. Datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi mengatakan analah, iya saya bisa. Nah, yang mau kita bahas adalah ketika datang kepada Adam, Adam mengatakan gak bisa karena aku telah berbuat salah kepada Tuhanku. Aku telah memakan buah larangan. Aku telah berbuat salah. Aku telah memakan buah larangan. Jadi Allah mengatakan jangan makan buah ini, tapi aku langgar. Nah, kalau benar Adam berbuat syirik, tentunya ketika manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam sekiranya bisa menjadi syafaat, maka Adam akan mengatakan saya nggak bisa karena saya telah berbuat salah. Kesalahannya berubah kesyirikan, karena ini dosa lebih besar daripada makan buah larangan. Tetapi Nabi Adam tidak mengatakan demikian. Saya telah berbuat salah, yaitu makan buah yang dilarang oleh Allah. Bukan saya telah berbuat salah, saya telah menamakan putra saya dengan nama Abdul Harith. Tidak. Padahal semestinya kesyirikan yang diangkat karena itu dosa yang lebih besar. Tapi Nabi Adam tidak mengatakan demikian. Maka ini sisi yang keempat, bahwasanya kisah ini adalah batil. Al-wajhul khamis, sisi yang kelima. Anna fi hadhil qissah anna syaitan ja'a ilaihima wa qala ana sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah wa dhala yaqulu man yuridu al-ihwa. Ini kan di dalam kisahnya disebutkan iblis datang mengatakan bagaimana? Hei Adam dan Hawa, aku ini teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Enggak masuk akal. Aku teman kalian berdua yang telah menjadikan kalian terusir. Masa mau membujuk orang menyebutkan perbuatan kezalimannya? Sama seperti begini, misalnya seseorang bilang kepada kawannya, aku kan dulu pernah ganggu istri ente kan, ayo sekarang ikut aku. Ya gak mungkin. Orang mau mendekati biar diikuti keinginannya, kemudian mengingatkan sesuatu yang dibenci. Tidak mungkin. Nah, di sini disebutkan demikian. Iblis mengatakan, wahai Adam dan Hawa, aku ini teman kalian berdua yang telah menjadikan kalian berdua terusir. Kan gak mungkin ya. Makanya ini sisi yang kelima, bahwasanya ini adalah kisah batil. Al-wajhu sadis, sisi yang keenam, anna fi qawlihi fi hadhil qissah la aj'alanna lahu qarnai ibil imma ayusaddaqa anna dhalika mumkin fi haqqi wa dha syirkun fi rububiyyah li'annahu la khaliqa illallah aw la yusaddaqa fal yumkin ayuqbala qalu wa huma yu'alimani anna dhalika ghairu mumkin fi haqqihi. Apa di dalam kisah ini disebutkan
Iblis mengatakan, aku akan jadikan anak kalian bertanduk dua seperti rusa. Ini ucapannya siapa? Iblis. Mungkin gak Adam dan Hawa percaya? Kalau dikatakan Adam dan Hawa percaya, berarti Adam dan Hawa telah berbuat syirik. Dan yang namanya Nabi tidak mungkin berbuat syirik. Ini kalau dikatakan percaya, gak mungkin. Gak mungkin. Karena tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Bagaimana Adam percaya, kalau kalian tidak mentaati aku, tak jadikan anakmu bertanduk dua, nanti lahir merobek perut istrimu. Maka namai anak kalian berdua dengan Abdul Harith. Masa Adam percaya? Masa Adam percaya bahwasanya ada yang bisa menciptakan selain Allah? Maka ini sisi batil yang keenam. Kemudian sekarang kita akan bahas terus gimana kita memahami ayat 189 sampai 190. Ini kan lagi berbicara tentang Adam dan Hawa. Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, kemudian dari jiwa yang satu Allah jadikan pasangannya, yaitu siapa? Hawa. Ketika dia menggaulinya, maka hamil ringan di awal-awal, yang kemudian berat, yang kemudian ketika sudah berat memohon kepada Allah, keduanya memohon kepada Allah agar anaknya lahir selamat. Apakah yang dimaksud adalah Adam dan Hawa? Gak mungkin. Karena Adam dan Hawa tidak mungkin berbuat kesyirikan. Karena di sini disebutkan tatkala Allah memberikan anaknya selamat fisiknya, maka keduanya menjadikannya sekutu bagi Allah. Gak mungkin Adam dan Hawa berbuat kesyirikan dengan menamai Abdul Haris, berbuat kesyirikan, tidak mungkin. Nah, jadi bagaimana memahami ayat ini? Bagaimana memahami ayat ini? Syekh Utsaimin juga Syekh As-Sa'di. Kalau tafsir As-Sa'di di sini ada, bisa dilihat. Syekh Utsaimin juga gurunya As-Sa'di, karena As-Sa'di gurunya Syekh Utsaimin. Bahwasanya di sini pemahamannya adalah apa istilahnya tadi ya? Bahwasanya di sini pemahamannya adalah memahaminya dari nau' ke jenis, dari nau'un ke jenis. Yang diceritakan adalah Adam dan Hawa. Tetapi memahami ayat ini bukan pelaku kesyirikan adalah Adam dan Hawa, tetapi siapapun manusia yang telah menikah, suami istri, ketika lahir di antara mereka kemudian menyekutukan Allah. Mana yang menunjukkan? Coba lihat ayat 190. 190 ditutup dengan apa? Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Kalau yang berbuat Adam dan Hawa tentunya fata'ala Allahu amma yusyrikani. Yusyriku, yusyrikani, yusyriku udah. Ya. Yusyriku, yusyrikani, yusyriku udah. Kalau yang berbuat adalah Adam dan Hawa, tentunya Allah akan mengatakan fata'ala Allahu amma yusyrikani. Tapi Allah mengatakan fata'ala Allahu amma yusyrikun. Masya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Berarti jenis manusia, bahwasanya manusia adalah keturunan Adam dan
hawa. Ada yang berbuat demikian. Mereka suami istri menjaga kandungannya, dijaga dalam waktu tertentu ke bidan, dalam waktu tertentu ke dokter kandungan, misalnya dijaga agar anaknya selamat. Ketika lahir, anak ini jadikan sekutu kepada Allah, namanya Abdul Harith dan yang lainnya. Atau tidak sisi penamaan, tetapi kemudian menyandarkan selamatnya anak karena wali fulan, selamatnya anak karena apa? Karena dokternya jos. Itu syirik apa enggak? Syirik apa? Syirik kecil karuan. Karena dokter secara secara keadaan memang terkait, karena dokternya hebat maka selamatan begitu, sehingga syirik kecil ya. Tapi berbuat syirik seperti tadi, coba kalau aku nggak pinter, aku nggak dapat semuanya ini, jadi menyadari kepada kepintaran. Ya benar secara logika, karena pintar maka bisa ini, tetapi siapa yang menjadikan pintar, kan begitu. Jadi dia menyadarkannya kepada sebab, mestinya kepada musabib yang menyebabkan. Nah, jadi banyak orang seperti itu. Ketika anaknya selamat, loh lahir gimana? Ya sebenarnya sih sungsang. Terus ya bisa ya. Iyalah dokternya siapa, terkenal sekali dokternya. Wah, itu telah berbuat kesyirikan. Mestinya alhamdulillah melalui dokter ini semuanya lancar. Jadi disadaran kepada Allah, alhamdulillah, masya Allah dokternya bagus. Jadi ada kata-kata masya Allah menunjukkan penyadaran kepada musabib, penyadaran kepada yang menyebabkan, bukan penyadaran kepada sebab, tapi kepada musabib yang menyebabkan. Nah, jadi memahami ayat 189 dan ayat 190 memang awalnya berbicara now, yaitu Adam dan Hawa, tetapi kemudian dipahami dengan jenis, bahwasanya Adam dan Hawa adalah manusia, maka keturunannya mereka yang menikah menjadi suami istri berbuat kesyirikan. Jadi bukan Adam dan Hawa berbuat kesyirikan ya, karena tidak mungkin Adam dan Hawa berbuat kesyirikan. Oleh karena itu buku yang ada pada kita ini babnya bab 50 yang dinukilkan riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hazm, itu riwayat khurafat, dusta dan palsu. Kalau kita nggak melihat syarahnya kan kita mengandalkan ini saja ya. Nah, ini bisa berbahaya. Alhamdulillah kita ada syarahnya sehingga kita bisa memahami yang sesungguhnya, bahwasanya ini riwayat khurafat, dusta dan palsu. Ini saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.